pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar dari rumah. Bu Ana mendampingi dengan rekaman, semoga bisa memudahkan kalian untuk memahami. Nah, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia menggunakan huruf kapital. Nah, huruf kapital, kalian mungkin sudah sering mendengar kata huruf kapital, atau kalian kenal dengan sebutan huruf besar. Adalah penulisan huruf besar sesuai dengan poebi. Apa itu poebi? Kalian sudah ada yang beli, mungkin ada yang belum ya. Nah, poebi kepanjangan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, selama ini penggunaan huruf kapital yang kalian kenal, coba diingat-ingat. Apa? Ini Bu Ana bantu ya. Yang pertama mungkin kalian tahu awal kalimat. Kedua, huruf awal nama orang. Ketiga, nama bulan. Nah, ketiganya ini kalian pelajari ketika kalian di kelas 1. Ini sudah mulai kalian pelajari. Sekarang kita akan belajar untuk apa saja huruf besar atau kapital itu digunakan, ya. Nah, yang pertama, huruf pertama awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Contoh yang huruf pertama awal kalimat. Adik pergi tamasya. Perhatikan A. Ini awal kalimat, maka menggunakan huruf besar. Sekarang contoh yang kedua, huruf pertama petikan langsung. Ayah berkata, hati-hati di jalan nak. Yang dimaksud dengan huruf pertama petikan langsung dalam kalimat ini itu ada tanda petik. Nah, kalimat yang berada dalam tanda petik ini adalah kalimat langsung. Yang dimaksud dengan huruf pertama petikan langsung adalah H, huruf H, ya. Jadi kalimat ayah berkata hati-hati di jalan nak, ini disebut kalimat langsung, artinya ayah mengatakan. Nah, kalimatnya ini. Kalau dalam kalimat langsung ada sapaan, di sini ada nak, maka N-nya itu harus huruf besar. Sebelumnya ada tanda koma. Ini yang harus kalian ingat karena seringkali ini lupa huruf kecil. Berikutnya, yang kedua, huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan, kitab suci, termasuk kata ganti Tuhan. Ini contohnya nama Tuhan. Kebetulan yang dipakai muslim ya, jadi Allah. Kemudian Alkitab, kitab suci, Alkitab, Quran, Weda, kemudian agama, Islam, Kristen. Berikutnya contoh kata ganti untuk Tuhan. Berikanlah petunjukmu. Kata ganti untuk Tuhan yang dimaksud dalam kalimat ini adalah mu. M besar. Di sini strip petunjukmu, ada petunjuk, strip, kemudian M besar, U kecil. M di sini adalah pengganti Tuhan. Yang ketiga, unsur pertama nama orang. Contohnya Soekarno. Jika nama itu hanya satu kata, maka S-nya huruf besar yang depan. Mau di tengah, mau di awal, atau di akhir kalimat tetap menggunakan huruf besar. Bagaimana jika namanya ada dua kata, Dewi Sartika, maka tiap kata diawali dengan huruf besar, D dan S. Demikian juga kalau tiga kata, Pramudia Anantatur, P besar, A besar, T besar. Yang keempat, huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa yang tidak dipakai sebagai bentuk dasar turunan. Berarti ini kata asli, bukan sebagai turunan. Contoh kalimatnya bahasa Indonesia. B-nya besar, mau di tengah kalimat tetap huruf besar. I besar. Perhatikan untuk suku Sunda.
S-nya untuk kata suku itu S kecil. Sedangkan Sunda nama sukunya S besar. Kemudian bangsa Jepang, B-nya ini kecil, J-nya besar. Yang kelima, huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, jabatan, nama instansi, atau nama tempat. Contohnya, Jenderal Sudirman, ini gelar kehormatan, jenderal. Karena diikuti nama orang, maka J-nya dan S-nya besar. Kemudian Haji Samanhudi. Haji ini adalah gelar kehormatan bagi yang sudah melaksanakan ibadah haji ya. Jadi hanya huruf besar, nama tetap huruf besar. Sultan Agung. Kemudian Gubernur Jawa Tengah, ini nama jabatan. Karena ada nama provinsinya yaitu Jawa Tengah, maka G-nya huruf besar. Kalau di awal kalimat jelas huruf besar karena awal kalimat, tapi bila di tengah kalimat harus menggunakan huruf besar karena diikuti nama provinsi. G besar, J besar, T besar. Koma, Sekretaris Jenderal, nama jabatan Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan, ini termasuk nama jabatan dan nama instansi. Sekretaris Jenderal itu jabatannya, Departemen Keuangan ini nama instansinya. Yang keenam, huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contohnya, tahun Hijriah. Tahun Hijriah, T besar, H besar. Hari Jumat, hanya H kecil, Jumat J besar. Hari Raya Idul Fitri, hari rayanya kecil, I besar, F besar. Agresi militer Belanda II, contoh peristiwa sejarah, A besar, M besar, B besar. Bandung Lautan Api, ini juga peristiwa sejarah, jadi awalnya menggunakan huruf besar. Yang ketujuh, huruf pertama nama geografis atau nama geografi, sama contoh Pantai Balai Kambang. Pantai Balai Kambang ini ada nama pantainya sehingga P besar, B besar meskipun di tengah kalimat. Jika hanya pantai ini indah, maka P-nya P kecil ya kalau di tengah. Kalau di depan tetap besar. Gunung Bromo, G besar, B besar karena diikuti nama gunungnya. Selat Sunda, Selat Sunda, S besar, S besar. Pulau Jawa, terusan Panama, dataran tinggi Dieng, Sungai Brantas, Kota Malang. Jadi untuk nama pertama geografi, bila diikuti namanya maka harus huruf besar. Kalau hanya menyebutkan gunung di sana banyak, maka G-nya G kecil kecuali awal kalimat. Ya, ini diikuti nama geografinya sehingga huruf besar. Perhatikan ini catatan, huruf kapital tidak digunakan sebagai huruf pertama nama geografi yang tidak mempunyai unsur nama diri dan nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis. Maksudnya tidak dipakai seperti ini. Kalau ini kan Gunung Bromo, nah ini beda penggunaannya. Contohnya gula Jawa. Jadi gula Jawa itu kan bukan gula berasal dari Jawa begitu ya, tapi memang namanya gula Jawa sehingga J-nya kecil. Kecap Inggris, bukan kecap dari Inggris tapi memang nama produknya. Ini yang dimaksud digunakan sebagai nama jenis, bukan unsur diri seperti ini tadi Gunung Bromo, terusan dataran Dieng ya. Pisang Ambon, ini A-nya A kecil. Soto Lamongan, L-nya L kecil. Apel Malang, M-nya M kecil. Anggur Perancis juga kecil. Ini harus diingat-ingat karena di sini sering terjadi kekeliruan. Termasuk yang nama geografi ini. Kalau diikuti nama geografinya maka huruf besar, beda dengan yang ini. Berikutnya, huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga pemerintah dan ketatanegaraan serta nama dokumen resmi. Contohnya, nama negara, negara Indonesia.
Kenapa beda dengan tadi yang bangsa Indonesia? Negara Indonesia ini mengacu ke geografi, sehingga negara menggunakan M besar. N besar, bukan M, maaf ya. Bukan M tapi N, negara Indonesia. Kalau bangsa, maka B-nya kecil kalau di tengah. Kalau di awal tetap besar. Kemudian lembaga dan ketatanegaraan pemerintah, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi lembaga. Kemudian dokumen resmi Undang-Undang Dasar 1945, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Ini nama lembaga pemerintah Republik Indonesia, ketatanegaraan, nama pemerintah juga. Nah, yang kesembilan, huruf pertama unsur nama buku, majalah, surat kabar, dan judul karangan. Huruf pertama. Perhatikan huruf pertama. Bacalah novel Lorong Tanpa Cahaya. Berarti novelnya berjudul Lorong Tanpa Cahaya. Nah, ini L-nya T, C huruf besar. Huruf pertama ya, huruf pertama unsur nih. Kemudian yang kedua, surat kabar Malang Post. M besar, P besar. Nah, kita sudah belajar tentang menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Bila kalian merasa belum paham, bisa kalian ulang. Kalian juga bisa mempelajari lebih detail lagi di buku Poebi. Nah, selamat belajar dan tetap semangat ya. Nanti ada tugasnya, ada LK tersendiri. Demikian dari Bu Ana. Terima kasih. Semoga memudahkan kalian untuk memahami tentang menggunakan huruf besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.